Baik, semuanya saya langsung mulai ya, karena materinya agak panjang dan waktunya singkat, jadi saya segera mulai, nanti yang baru bergabung bisa langsung mengikuti penjelasan materi dari saya. Karena saya pakai link gratis, tidak pakai link dari kampus, koordinasinya agak sulit untuk merekam dan host sebagainya. Makanya jika nanti terputus dan dikira materinya belum selesai saya sampaikan, artinya kita akan nyambung lagi untuk dengan link yang baru untuk pemaparan materi selanjutnya. Oke, hari ini adalah perkuliahan dengan Prodi Anestesi kelas 1 F level 1 dengan meeting kelima, materinya yaitu hobi. Benar ya, Nofri? Meeting kelima. Nofri, freeze. Sebentar, apakah suara Miss Ega bisa didengar dengan baik atau hanya memang kebetulan si Novi aja nih yang lagi freeze, yang koneksinya jelek? Suara saya jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke, berarti Nofri yang sedang jelek sinyalnya. Oke, saya lanjut ya. Oke, hari ini kita masuk pada meeting kelima, membicarakan tentang hobbies gitu. Hobbies kalau bahasa Indonesianya adalah hobi, sama ya. Dalam hobi nanti pasti ada akan membicarakan apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Nanti Anda pelajari tentang vocabulary hobi. Dalam bahasa Inggris misalnya nanti bermain bola, itu bahasa Inggris hobinya apa dan pola kalimatnya seperti apa. Kemudian nanti dalam beberapa kosakata hobi pasti kan ada olahraga yang kamu suka dan olahraga yang tidak kamu suka. Nah, kamu akan menyampaikan kalimatnya dengan like dan dislikes, like and dislike ya. Jadi there are two topics for today's. The first one is hobbies and the second one is like and dislike. Okay, these are the subtopic. First thing we are going to do is discussing about the vocabulary. Kita akan bahas dulu apa aja kosakata atau vocabulary-nya, and then expressing likes and dislike, menyampaikan bagaimana kamu suka olahraga ini atau kamu tidak suka olahraga yang itu. Gitu. And then practice making sentence, latihan membuat kalimat either way, apakah itu vocabulary atau membuat kalimat dalam menceritakan apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Okay, the first one, kita masuk pada yang subtopik pertama, yaitu tentang hobbies. Nah, if you are looking from this picture, kalau kita lihat dari gambar ini, gambar pertama ini lagi membuat kue ya. Berarti katanya adalah kamu boleh screenshot atau kamu boleh catat di bukumu, karena bisa jadi gambarnya nanti yang keluar terus and then you are asked to guess the picture. Disuruh untuk menebak gambarnya itu gambar apa. Number one itu membuat kue, berarti English-nya adalah baking, cake, membuat kue. Yang kedua ini memasak kayaknya ya. Memasak bahasa Inggrisnya cooking. Semuanya harus ada verb ing ya. Bake jadi baking, cook jadi cooking. Next. This is cycling, bersepeda. Oke. Setelah bersepeda ada berenang. Bahasa Inggris berenang adalah swimming. Jadi udah ada, yes. Sudah ada berapa kata kerja, diingat ya, ada 2. Saya sambil nyari ballpoint dulu sambil nyatat. Sebentar. Oke, sudah ada 4 ya. Ada cycling, ada swimming. Next, bermain basket, berarti bahasa Inggrisnya adalah playing basketball. Nah, bermain sepak bola,
playing football. Jadi beda. Kalau ada yang menyebutkan playing soccer and playing football, itu hanya masalah istilah yang digunakan, satu dipakai di Amerika, yang satu dipakai di Inggris. Karena kita bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika, jadi kita menggunakan football. Playing basketball and playing football. Next, bernyanyi berarti singing. Yang berikutnya ini sedang mendengarkan musik. Berarti bahasa Inggrisnya listening to music. Ingat ya, semuanya pasti pakai verb ing. Kalau ngomongin hobi harus ada verb ing. Tidak ada yang tidak pakai verb ing. Kalau kamu tidak menggunakan verb ing, salah kalimatnya. Okay, next. What are their hobbies? Ingat ya, ekspresi di atas itu selalu berulang-ulang nongol menanyakan. Untuk menanyakan hobinya apa, berarti ekspresinya what are their hobbies. Setelah listening to the music, memancing, ada bahasa Inggrisnya yaitu, ada yang tahu bahasa Inggrisnya bisa menebak memancing? Fishing. Oke. Setelah fishing, ada berkebun. Berkebun bahasa Inggrisnya adalah Gardening. yes, gardening. Very good. BYY, what's your name, BYY? Change your name into your student's name. Sorry, Miss. Bayu Reski, Miss. Yes, Bayu Rizky. Change your name into Bayu Rizky. Saya bisa take note, mengambil catatan. Gardening. Saya lanjut ya. Di sini ada membaca buku. Berarti bahasa Inggris membaca buku adalah Reading. Reading, yes. Wah, reading, very good. Reading bisa pakai reading a book, misalnya yang dibaca buku berarti reading a book. Kalau membaca novel berarti reading a novel. Kalau lagi baca majalah, reading a magazine. Kalau lagi baca komik, reading komik, macam-macam ya yang di reading. Kamu bisa bilang I like reading, tapi biasanya kalau ngomongin hobi, usually people talk in specific. Spesifik di situ berarti reading apa yang dia suka. Tapi kata umumnya yang dipakai adalah reading. Next adalah menari, yaitu dancing. Dancing. Yes, dancing. Oke, kira-kira kalau lihat gambar ini, lagi duduk sama ada TV di depannya. What is his hobby? Watching. Oke, Rahma. Thank you. Watching. Watching apa ya? Watching TV, television. Yes, watching television. Cindy, ya. Okay, next, watching television. Atau sering tulis TV. And then, how about the next picture? What is his hobby? Game. Playing Playing game. Playing game. Oh, playing games, yes. Playing games. Rahma, ya. Saya sambil mencatat nama-namanya. Oke, itu ada lagi ngambil foto. Kira-kira ngapain ya? Picture. Take a picture. Take, jangan lupa pakai ing. Fotografi. Taking, oke, Cindy. Taking photos. Taking a Yes. Taking a picture boleh, Novri Santi. Tapi biasanya orang bilang taking photos. Biasanya orang Inggris yang suka bilang taking a picture. Dan ada Cindy ya, sama Novri. Okay, after that ada kuas. Kira-kira ngapain dia? Painting. Yes, Muhammad Drawing. Naufal. Drawing is not using kuas. Drawing biasanya using crayon. Kalau ini namanya painting. Melukis. Karena kuas kata kuncinya di sini. After painting, we have, ngapain kira-kira udah gambar cewek begini? What are their hobbies? Hanging out. Hanging out. Ambigu ya gambarnya. Ya. Hanging out suka kongko artinya bahasa Inggrisnya.
Bahasa Indonesianya. Hanging out with friends. Nah ini udah ada kacamata, udah pasti mereka ngapain ya? Nonton Watching. bioskop. Yes, Watching. okay, fun. Bioskop. Ada bahasa Watching Indonesia. movie. Watching a Watching movie. watching a movie. Watching, yes. cinema. Yes, boleh. Kamu boleh watching. Tadi kan ada watching itu ternyata watching television. Jadi bisa watching movie. Itu opsi pertama. Opsi kedua kalau diganti watching menjadi going. Going to the cinema. Harusnya gambarnya bukan duduk menonton ya, tapi sedang pergi. Karena kata kerja yang diharapkan adalah going to the cinema. Jadi harusnya gambarnya sedang pergi ke bioskop. Okay, next. Okay. How many hobbies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 ya. We have 19 hobbies. Apakah hobi itu hanya sampai di situ? No. There are a lot of hobby. For example, there are hobbies, crafting, orang yang suka melakukan seni, gunting-gunting buat kerajinan itu biasanya dengan crafting. Kamu bisa nambahkan crafting, apalagi. Another hobby is collecting, mengumpulkan sesuatu. Misalnya you like to collect. Zaman dulu ada orang suka mengumpulkan perangko, tapi sekarang nggak ada lagi yang suka kumpulin perangko. Padahal kalau dijual sekarang perangko mahal banget. Uang logamnya kalau dijual mahal ya, udah lama nggak keluar lagi. Okay, collecting money, bisa menyimpan uang. Collecting apa lagi ya? Tempelan kulkas itu apa namanya ya? Magnet, refrigerator magnet. Biasanya ada yang suka ngumpulin magnet yang ada di kulkas. And other collecting news. Misalnya dia suka motong berita-berita terus dia kumpulkan. Nah, itu zaman dulu ya. And other collecting, crafting, collecting. Ada yang lagi bisa memikirkan what other hobbies yang belum disebutkan in my PPT? Did you memorize any hobbies? Salah satu hobimu atau yang tidak disebutkan? Traveling. Traveling, yes. If you have a lot of money, yes, of course you can go traveling because traveling need money. Can traveling and other things. Just remember when you want to mention about your hobbies, the verb, kata kerjanya, kalau mau menyebutkan hobi, kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing ya. Oke. Sekarang listen to someone talking about Jen's hobby. Jadi di sini Anda akan mendengar tentang hobi Jen. Saya tidak akan menggunakan audionya. Saya langsung menggunakan sorry. Oke. Saya langsung menggunakan skripnya karena sama aja ini. Skrip sama audionya. Yang satu pakai listening. Takutnya tadi tidak tersampai suaranya ke sana. Jadi saya lebih memilih pakai teks aja. Oke, saya bacakan ya. Janel, namanya Janel. Janel recently started a new job. Janel sedang memulai pekerjaan yang baru. Now she has more free time. Sekarang dia punya waktu yang lebih banyak, waktu yang bebas. She's happy, dia bahagia because she has more free time. Dia lebih punya banyak waktu luang dan dia menjadi sangat bahagia. She can do things she's interested in. Dia bisa bisa melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Janel really likes to read. Janel suka sekali membaca. She enjoys reading different kinds of book. Dia suka membaca macam-macam buku seperti science fiction, mystery, and romance. Mystery itu jadi cerita misteri dan cerita romantis. Her favorite book is IQ 84 by Haruki Murakami. Aduh, buku apa itu? Saya jadi penasaran. Haruki Murakami, buku dari Jepang ya. Kita lihat dari nama penulisnya. It is interesting, buku tersebut menarik because it is a mystery. Buku tersebut adalah buku misteri and a love story. Jadi ada buku cerita misterinya, tapi gabung dengan
cerita love story. Okay. She also enjoys listening to music. Dia juga menikmati mendengarkan musik. She likes different kinds of music. Contoh musik lain yang dia suka adalah pop, jazz, rock. Dan she listens to pop music in the gym. Biasanya juga dia mendengarkan musik pop di gym. Jazz biasanya dia dengarkan di rumah when she's relaxing, and rock on her way to work. Bisa dengerin lagu rock kalau dia pergi kerja. Jadi si Janelle ini suka semua macam musik. Ya, tumbennya biasanya people only like one type kind of music. For example, like me, I don't like a jazz music. Rock, yes. Pop a bit. Tapi ini jazz, Janelle menyukai banyak tipe musik. Okay. On her days off, Janelle pada hari liburnya Janelle suka main basketball dengan teman-temannya. She's not very good at basketball. Dia tidak pintar bermain basket, but she thinks it is fun. Tapi menurut dia basketball adalah olahraga yang menyenangkan. Oke. Sekarang kita lihat dari teks ini. Ini ya, saya ingatkan kembali saat saya online, ini kamera harus on karena itu dianggap dengan absen Anda. Jadi nanti kalau Anda tidak on-kan kamera Anda, berarti nanti harusnya absen Anda per hari itu ada 100, ini tidak dianggap hadir. Aturan dari kampus begitu. Jadi Anda harus nyalakan kamera untuk mengetahui memang Anda itu mahasiswa yang bernama misalnya Tilka Aisyah dan memang ada mukanya. Gitu. Oke, sekarang saya kembali ke skrip ini. Dalam skrip ini ada kata yang menjelaskan tentang hobi. Kalimat pertama adalah Jane really likes to read. Oke, di garis bawahi, she enjoys reading different kinds of book. She also enjoy listening to the music. She likes different kinds of blah blah blah, and Jane likes to play basketball with her friends. Sekarang kita lihat ya. Kalimat pertama itu ngomongin really likes. Yang kedua ada enjoys reading. Yang ketiga juga pakai enjoys listening. Terus yang berikutnya ada likes different kinds of music. Yang ketiga ada likes. Jadi situ ada kalimat yang menceritakan tentang likes. Berarti kita udah masuk pada kalimat yang menceritakan tentang mana yang kamu suka dan mana yang tidak suka. Nah, pola kalimatnya seperti itu. We can use the expressions of like. Kita bisa juga menggunakan kalimat ekspresi dengan likes when saying about hobbies. Saat kita mau menceritakan tentang hobi. Karena kalau menceritakan tentang hobi itu kalimatnya biasanya begini. My hobby is listening to music. Itu contohnya. Atau my hobby is traveling. Anda bisa menggunakan kalimat tersebut atau kamu bisa gunakan ada di layar. Really likes, ya. Enjoys juga bisa. Jadi ada 3 tuh, really likes, sama enjoy, and my hobby is. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan kalimatnya? Oke, di sini ada degree. Degree di sini yang dimaksud adalah like and dislike. Jadi kalau kamu suka sekali pada sesuatu, kamu bilangnya love. Ya. Jadi itu udah 100%. Tapi kalau kamu misalnya suka, jadi bagaimana memahami antara love dan like? Kalau kamu love, kamu sudah pasti like. Tapi kalau kamu suka, kamu belum tentu love pada hobi tersebut. Ya, love itu 100%. Jadi kalau like misalnya kita buat dalam persen ya, hitungan persen bisa jadi 70%. Kalau it's okay berarti 50%, setengah-setengah. Dislike berarti tidak suka, tapi belum tentu benci.
Dan hate dia udah otomatis tidak suka. For example, Miss Nika dislike durian, jadi saya tidak kalau mendengar durian itu tidak mau gitu. Tapi kalau misalnya for example nasi kucing for example, I dislike nasi kucing. Saya tidak suka nasi kucing, tapi saya masih mau makan nasi kucing. Oke, itu yang dimaksud dengan love, like, it's okay, dislike, and hate. Nah, itu contoh kalimatnya. Sebentar ya, misalnya nyambi ini semuanya dikerjain, oke? Contoh kalimatnya adalah love dancing, semuanya masih pakai verb ing ya. Love dancing, like reading, dislike itu artinya tidak suka. Kamu bisa pakai dislike atau kamu pakai don't like. Tapi karena kata don't like itu terlalu panjang, makanya kita pakai jadi dislike. Atau I hate football and traveling is okay. Kayaknya yang paling bawah, yang kelima itu agak aneh kalimatnya. Kita skip aja ya. Oh sebentar, saya revisi. Traveling is okay karena menggunakan okay. Jadi tidak bisa membuat kalimat subjek di depan. Oke, tetap dipakai. Saya revisi tetap dipakai. Cuma nanti akan agak tambahan gitu ngafalnya karena yang lainnya polanya sama. Ada I gitu kan diawali dengan subjek. Anda tinggal menambahkan jika love, like, dislike sama hate. Tapi kalau misalnya kamu mau menciptakan sesuatu yang oke, kamu harus mulai dulu dengan hobi. Traveling is okay. Jadi hobi dulu muncul, baru oke di belakang. Beda pola kalimat dengan love, like, dislike, and hate. Okay, this is the pattern, pola kalimat saat ingin membuat kalimat like sama dislike. Okay, first you have to use the subject followed by like atau love, and then followed by verb ing. Ya, subjek itu ada banyak ya, ada you, Dewi, he, she, it. Nanti kemudian ditambahkan mau pakai like atau love, kemudian diikuti verb ing. And then how about if you dislike something, sama. Tinggal diikuti subjek, terus follow by dislike or doesn't like, and then follow by verb ing. Verb ingnya misalnya baking, di situ baking a cake, doing gymnastic, eating out, gardening, dan math. Oke. Oke, ini kalau nanti kamu kebingungan kenapa yang kalimat dislike paling bawah itu ada I hate math, dia tidak verb ing, karena dalam membuat kalimat like and dislike, Anda bisa pakai verb ing, Anda bisa pakai noun, noun itu kata benda. Tapi waktu Anda ingin menjelaskan hobi, harus pakai verb ing, tidak boleh tidak. Ya, karena hobi adalah sesuatu yang sedang dikerjakan. Nah, nanti hobi bisa disampaikan menggunakan ekspresi likes and dislike. Nah, di situ hubungan antara likes dan dislike dengan hobi, gitu yes. Nanti kalimat positif ini yang di layar Anda, silakan di screenshot, polanya gampang, tinggal diikuti subjek, like and dislike apa, kemudian verb A. Kemudian bagaimana kalimat interrogatif? Interrogatif tinggal tambahkan do or does di depannya. Do or does untuk subjek yang do untuk subjek Ayu Dewi, ya jamak. Kalau does untuk subjek yang tunggal. Subjek tunggal kan cuma ada 3. He, she, sama it yang pakai does. Selebihnya pakai do. Jadi lebih gampang menghafal does dulu, baru Anda hafal do. Kalau does kan pakainya hanya 3. Does your mother kan bisa diganti menjadi she, makanya dia pakainya does. And then kalau kalimat WH questions itu kalimat untuk menanyakan. Di sini macam-macam ya, WH question itu ada what, when, where, why, who, how often, how many times, banyak kalimat pertanyaan WH questions. Jadi ingat ya polanya ada tadi positif, ada kalimat interrogatif. Yang ketiga adalah kalimat WH questions. Nah, WH question yang kita pakai di sini menggunakan
What do you like doing in your free time? Itu untuk menanyakan what. How often do you swimming? Untuk menanyakan seberapa sering Anda berenang. Where do you usually swim? Di mana Anda biasanya berenang? Berarti untuk menanyakan lokasi. Dan why do you hate cycling? Kenapa Anda membenci bersepeda? Jadi what jawabannya adalah kenapa, how often jawabannya seberapa sering, where jawabannya adalah lokasi, why jawabannya adalah alasan. Jadi tambahannya situ agak sulit yang bagian WH questions ya. Pola kalimat menjelaskan like and dislike, saya ulangin. Ada pola kalimat positif yang pertama, kalimat interrogatif, kalimat menanyakan, dan kalimat WH questions. Kalimat negatifnya ada nggak, Miss? Ya, kalimat negatifnya itu yang kalimat dislike itu. Bentar. Nih. Ini dislike. Like positif, dislike kan negatif. Ya. Kemudian interrogatif dan WH questions. Oke. Ingat, kita menggunakan simple present tense. Kalimat simple present tense untuk membicarakan apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka di masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan simple present tense adalah waktu pada masa sekarang. Oke, mari kita latihan. Oh, tidak usah latihan. Ini Anda screenshot, ya. Kemudian nanti Anda kerjakan dan Anda Anda sebentar. Ini kalimatnya jauh semua, sama apa beda sih? And sister like shopping, but she dislike. But ini hanya ingin nggak usah, kita kerjain bareng-bareng aja ini karena hanya menambahkan antara like dan dislike karena kata hubung misalnya nomor 2 tuh ya. And misalnya, and bla 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 ice cream berarti and suka ice cream, kalimatnya likes ya. Kan diikuti oleh kata hubung but ya. Kalau but kan artinya kontras, berlawanan. Berarti kalau ada but, otomatis kalimat berikutnya adalah she dislikes it. Sama dengan nomor 3. We like. Like apa likes? Ini penggunaan antara mana yang pakai like, mana yang pakai likes. Karena subjeknya we berarti kita nggak pakai likes. Kita pakainya like. We like Ariel Peter Pan, but they dislike him. Bob subjek he pakainya dislike. Bob likes pakai s ya. But he dislikes listening to the radio. Number 5, the students. Jamak ini berarti kata kerjanya itu like-nya nggak pakai S. The student like. Dilanjutkan, but they dislike. Dislike-nya nggak pakai S. George bisa diganti menjadi subjek he. Berarti George likes Avril Lavigne, but Ken dislikes her. Number 7, my friends. Jamak berarti pakainya dislike. Sorry. My friend like Raffi and Yuni, but karena subjeknya I, berarti kata kerja dislike-nya no S, dislike them. The old man berarti likes, laki-laki itu kan, bisa diganti dengan he. Taking a walk, but he dislikes driving. He subjeknya berarti pakainya dislike. Sorry, belum selesai. A man and woman jamak berarti pakainya dislike, but kebalik-balik terus ya Miss Ika. A man and woman like riding, but they dislike riding horse. Yang 10, I like pineapples, but my mother dislike them. Jadi kalimat ini di awalnya pasti jawabannya like, di belakangnya itu dislike. Cuma kamu paham tidak penggunaan mana yang pakai likes, mana yang pakai dislike. Subjek he, she, it pakainya dislike. Subjek he, she, it pakainya S gitu. Kalau selain itu tidak pakai S. Jadi kalau we, Ayu, Dewi tidak pakai S dislike-nya. Jadi dislike. He, she, it dislikes. Kalau like-nya bagaimana? He, she, it likes. Ayu, Dewi like aja, no S gitu ya. Pemahamannya. Ini merangkum kata no, saya biarin aja. Oke. Saya kira nggak ada jawabannya. Berarti nomor 1, does Isabel read a lot?
Dan untuk menanyakan apakah Isabel suka membaca? Does Nicole like cooking? Oke, saya skip ya. Karena ini hanya untuk memberitahu kamu nanti nggak cukup waktunya. Udah hampir 7 menit lagi. Oke, Anda screenshot ini untuk pembelajaran Anda membuat kalimat tanya menggunakan do or does. Jadi kalau subjeknya Isabel pakainya does, kalau subjeknya Ayu Dewi pakainya do. Begitu. Tadi kan belajar like and dislikes, S-nya mana, yang nggak pakai S mana. Kalau ini mana yang pakai do, mana yang pakai does. Oke. Okay, this is your assignment, tugasnya ini. And talk to your friends about your hobby. Anda akan membicarakan hobi Anda ke teman Anda dan menggunakan following questions as the guideline. Ini pertanyaan yang digunakan sebagai guideline. Misalnya Anda akan cari teman Anda, misalnya Bayu Reski yang ada di layar saya sekarang, menanyakan tentang Ivan Andreas. Terus ya Bayu Reski menanya ke Ivan Andreas, what's your hobby? Ivan Andreas akan menjawab, my hobby is bla bla bla. Nah, yang mencatat itu nanti Bayu Reski. Jadi kalimatnya Ivan Andreas hobby is bla 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 gitu. When do you usually do your hobby? Nanti dicatat apa data yang dikatakan Andreas. Kapan biasanya dia main hobi? Dicatat di jawaban nomor 2. Jadi Anda ini sedang menginterview teman Anda dan melaporkan hasil interview Anda ke saya. Gitu. Where, di mana hobinya? How often, berapa sering? Misal 1 kali seminggu berarti once a week. 2 kali seminggu. Twice a week. 3 kali seminggu. 3 times a week, 4 times a week, 4 kali seminggu, setiap hari, every day, gitu ya. Why do you like your hobby? Kenapa? Jawabannya tadi itu bisa, I love my hobby, I like my hobby, atau enggak, playing football is okay. Kamu bisa menceritakan, menjawab dengan itu, atau kamu bisa menambahkan alasan lainnya terkait hobinya. Kenapa kamu suka dengan hobimu? Ya, ini tugasnya 5. Di screenshot, dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 9 ke PJ, ditulis di kertas lembar, nama Anda dan nama teman yang ada interview, kumpulin ke PJ, nanti PJ akan mengkompilasi keseluruhan hasil tugas tersebut dalam bentuk PDF yang dikumpulkan ke Mistika. Oke, semuanya on cam? Oke, very good. Nanti absennya malah bahaya kurang. Do you have questions before I close this class? Ada pertanyaan sebelum saya selesai menutup? Udah paham tugasnya? Paham, Miss. Oke, no questions berarti paham. Oke, dengan ini jangan lupa nanti malam jam 9 ya. Yes. Dengan ini saya tutup kelas hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.